Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada sore hari ini gue akan kembali mempresentasikan sebuah aplikasi dari sensor proximity ya. Yang mana aplikasi ini banyak sekali digunakan di dunia industri. Nanti akan gue bahas codingnya agak panjang dan di sini kita akan sedikit lebih lama ya untuk proses pembelajarannya. Jadi prinsip kerja alat ini seperti ini. Sensor proximity ini gua program terhubung ke Arduino, dan Arduino akan menghitung ketika obstacle diarahkan ke sensor proximity. Nah, jadi pada aplikasinya ini digunakan di aplikasi apa sih? Kebanyakan digunakan di aplikasi konveyor untuk menghitung suatu objek berjalan. Jadi misalnya gini, ketika sensor proximity kita berikan obstacle, maka dia akan menghitung jumlah barang satu. Ketika obstacle ini gua lepas, maka jumlah barang tetap akan satu, dan baru akan menghitung kembali ketika terkena obstacle lagi. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Tuh, ketika gua kasih obstacle lagi, dia jumlahnya berubah jadi 2, ya kan? Gua lepas dan obstacle lagi, jumlahnya jadi 3. Nah, jadi aplikasi ini kebanyakan dipakai di mesin konveyor ya. Jadi di suatu pabrik itu biasanya ada konveyor, kemudian di atas konveyor itu ditaruh objek, bisa berupa box atau produk, dan kemudian disensor menggunakan sensor proximity. Jadi berapa objek yang lewat itu terhitung ya, gitu ya teman-teman. Tuh, jadi seperti ini prinsip kerjanya. Nah, jadi kita anggap tangan gua ini adalah sebuah objek yang dibaca oleh sensor proximity ya, terus bertambah jumlahnya. Oke, jadi prinsip aplikasinya seperti itu. Sekarang kita akan coba bahas di codingan. Codingannya ini agak panjang, jadi teman-teman harus siapkan sedikit. Kita akan berpikir logika di sini. Nah, seperti yang gua bahas bahwa sensor proximity itu tidak menggunakan library ya. Jadi library-nya itu adalah manual ya. Kita gunakan deklarasi manual. Di sini pin sensor seperti video sebelumnya gua letakkan di pin 8. Kemudian gua menggunakan sebuah display di sini yang itu adalah liquid crystal I2C, I2C ya. Penampilnya sebagai display. Kemudian ini kita membuat fungsi integer hitung, integer kondisi, dan integer status. Nah, ini penting ya teman-teman. Jadi integer hitung, integer kondisi, dan integer status ini berkaitan. Jadi begini berkaitannya. Ketika obstacle terbaca, maka dia akan merubah nilai existing di LCD, dan ketika obstacle dilepas, dia akan tetap jumlahnya, ya kan? Dan ketika dia terdapat obstacle lagi, ya kan, maka jumlahnya baru bertambah. Jadi ini berkaitan dengan pelogikaan integer hitung, integer kondisi, dan integer status. Nanti akan kita bahas di lembar layar codingan ya. Jadi karena codingannya panjang nih, gua bagi 3 lembar ya, menggunakan aplikasi Blueino Loader. Nah, jadi kita seperti biasa, setelah itu kita masuk ke void setup. Kita setting pin sensor sebagai input. Kemudian karena kita menggunakan LCD I2C, I2C, jadi kita harus memberikan codingan LCD init ya, LCD init, kemudian LCD backlight untuk menghidupkan lampu backlight ya kan, dan LCD clear supaya dia bisa menghapus ya gitu ya, menghapus jumlah barang tadi gitu kan. Nah, kemudian ini alat penghitung jumlah barang ini adalah inisialisasi. Jadi ini jika ini gua tekan nih tombol reset ya, gua tekan tombol reset ya, dia mati dan akan memulai dari awal jumlah barang ya.
Ini fungsi dari codingan di void setup ya, codingan di void setup. Kita akan beralih ke ini yang paling penting di fungsi yang kita bikin di void loop ya. Jadi dia kita tulis tuh hitung sama dengan constraint hitung 0 sampai 50. Jadi pada sistem yang gua buat untuk simulasi ini dia bisa menghitung sampai 50. Maksudnya batas maksimum ya. Kemudian status. Nah, status ini adalah digital read dari sensor. Jadi ketika dia membaca, ketika dia membaca, dia akan mengirimkan status. Nah, di sini yang paling penting nih, logika if-nya ini. Ini yang berhubungan dengan si obstacle itu tadi. Ketika ada obstacle dia membaca dan dilepas, dia tetap tidak berubah nilainya ya. Jadi di sini if status sama dengan high, hitung sama dengan hitung, kondisi 1 sama dengan 0 ya kan. Nah, kemudian ada lagi else if status sama dengan low dan ada dan ya, dan jadi kondisi 1 sama dengan 0, maka hitung plus sama dengan 1. Jadi di else if inilah dia mulai aplikasi counter gitu ya. Jadi ketika obstacle kita halangi, dia akan high, dia kondisinya akan tetap 0, dan ketika else if tadi statusnya berubah jadi low dan kondisi 0, baru dia mulai menghitung. Jadi ini adalah fungsi codingan counter dari sistem yang kita buat ya teman-teman. Sistem yang kita buat, dan ini belum final ya. Jadi masih ada satu codingan lagi else if ini tidak boleh ya kan, tidak boleh. Nah, ini selanjutnya gitu kan. Selanjutnya jadi di sini ada else if lagi. Ketika status low dan kondisi sama dengan 1, maka balik lagi hitung sama dengan hitung kondisi 1. Jadi ketika si obstacle kita lepas, dia tidak menghitung ulang kecuali ada obstacle lagi gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu. Dan kemudian di sini ada di fungsi penampilan pada LCD ya, LCD clear, LCD set kursor 0,0, LCD jumlah barang, dan kita print LCD hitung gitu ya. Jadi ketika si counter itu mulai menghitung, dia akan diprintkan ke LCD gitu ya teman-teman. Jadi penting ya codingan ini. Jadi ada tiga logika if. Yang pertama if status sama dengan high, kemudian else if status low dan kondisi sama dengan 0, kemudian ada lagi status low dan kondisi sama dengan 1. Jadi ini adalah fungsi counting dari program codingan ini gitu. Jadi itu penting gitu ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini hasilnya. Jadi ketika obstacle dia menghitung 1, kemudian obstacle lagi menghitung 2, kemudian kita obstacle lagi menghitung 3, kemudian ada obstacle lagi menghitung 4, terus sampai dia menuju 50 ya teman-teman. Menuju 50 dia maksimum. Jadi kurang lebih seperti itu prinsip kerjanya. Mudah-mudahan teman-teman bisa membayangkan ya bagaimana sensor proximity ini digunakan di dunia industri ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekian video dari saya, dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.